warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ali Kusni dengan nomor UKG 2015 0204 03 55 dengan unit kerja di SMA Negeri 1 Pelumpang. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Berikut ini adalah video pembelajaran yang telah kami laksanakan dengan materi bioteknologi, submateri bioteknologi konvensional dengan metode pembelajaran project based learning. Mohon arahan, bimbingan dan masukannya dari dosen penguji dan teman-teman semua agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Oke, seperti biasanya sebelum kita pelajaran, kita biasakan literasi membaca Al-Quran. Silakan dilanjutkan. Membaca apa sekarang kita? Ayat sampai berapa? Oke, silakan dilanjutkan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak semua untuk mulai kegiatan pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa, semoga berkah, tambah ilmu dan barokah terlimpah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman kita saudara saya persilakan. Monggo Mas Ari. Teman-teman, sebelum mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Doa besar. Terima kasih untuk saudara Arif. Anak-anak semua untuk meningkatkan daya fokus kita. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran dan meningkatkan daya fokus, saya tidak masuk hari ini. Tangan untuk kita semua. Oke, untuk meningkatkan fokus kita, mari kita menarik nafas dari hidung. Kita bersekali lewat mulut bersama-sama. Semoga apa yang kita lepaskan semua beban, kita relaksasikan semuanya. Tarik nafas dari hidung, mulai. Hembuskan lewat mulut. Dan nafas dari hidung. Hembuskan. Dan nafas dari hidung. Hembuskan. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? SMA Kupang? Belajar biologi? Oke. Kemarin kita telah belajar tentang materi tentang bioteknologi, pengertian menurut para pakar dan para tokoh yang ada di dunia. Masih ingat kalian? Masih ingat kalian? Coba Mas Rukan, mana Mas Rukan? Mas Rukan? Mas Rukan, bagaimana bioteknologi menurut Smith? Mas Rukan? Upaya pemanfaatan organisme untuk usaha, industri, dan manufaktur. Tepuk tangan untuk Mas Rukan. Oke, kemudian Nadia, mana Nadia? Nadia, bagaimana konten bioteknologi menurut Bolehkah Nadia? Penerapan asas-asas ilmu pengetahuan untuk pengolahan suatu bahan dengan melibatkan asas mikroba untuk menghasilkan barang dan jasa. Tepuk tangan, Melissa.
Iqfa, mana Iqfa? Ada yang masuk tidak Iqfa? Oke, nah sebutkan contoh dari bioteknologi, hasil bioteknologi Pak. Yogurt, keju, tempe, kecap, dan lain-lain. Tepuk tangan untuk Iqfa. Oke. Sebenarnya bagaimana toh prinsip tentang dasar bioteknologi itu? Mari untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita melaksanakan pembelajaran untuk melanjutkan pembelajaran tentang bioteknologi. Di sini ini adalah kompetensi dasar yang kita miliki. Yang pertama adalah melakukan percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Ini adalah part yang pertama. Tadi yang kedua adalah menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melakukan percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Jadi nanti kalian setelah melihat video silakan kalian diskusikan bersama. Yang kedua, menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan prinsip scientific method dengan baik. Oke, untuk mengenal lebih lanjut apa itu fermentasi, bagaimana tentang prinsip-prinsip bioteknologi lain. Prinsip-prinsip bioteknologi itu sebenarnya ada 5 prinsip. Yang pertama ada fermentasi, yang kedua ada seleksi dan persilangan, yang ketiga ada kultur jaringan, yang keempat ada rekombinasi DNA, yang kelima ada analisis DNA. Sekarang saya tanya, pernah melihat korban kecelakaan? Pernah. Kalau tidak diketahui, bagaimana cara mengetahui identitasnya kalau mayatnya beracun? Dengan cara apa? DNA. Analisis? Adakah kasus kejadian bayi yang tertukar? Ada tidak? Mengetahui itu anak siapa dilakukan analisis? Oke, sekarang coba kita jelaskan tentang fermentasi. Inti dari fermentasi itu adalah penggunaan bioteknologi bahan fermentasi yang bisa kita nikmati bersama. Contohnya adalah tempe. Nah, ini adalah proses untuk mengubah suatu bahan menjadi bahan lain dengan cara yang sangat sederhana atau konvensional. Dengan artian ini adalah melibatkan mikroorganisme. Oke, kita lanjutkan. Di Lamongan, Jawa Timur mengeluhkan harga bahan baku kedelai impor yang terus merangkak naik dan telah mencapai harga Rp11.000 per kilogram. Kenaikan harga sejak awal tahun 2022 ini mulai menekan margin perajin tahu tempe. Meski bahan baku terus naik, para perajin mengaku tidak bisa menaikkan harga tempe mengingat rendahnya daya beli. Untuk menyiasati naiknya beban bahan baku ini, maka perajin tempe di Kelurahan Sukomulyo, Lamongan ini berencana untuk memperkecil produknya. Penyiasatan yo harus mas biasanya tak kurangi ukuran, kecilkan dikit. Biasanya harga 2.000, ukuran kira-kira 3 on jadi 2 on kan gitu. Kemudian ini adalah video tentang proses pembuatan tempe. Ini adalah delay. Ini adalah kacang budak, ini pembuatan kacang tanah. Ini adalah kacang hijau. Ini adalah kacang merah. Nah, coba diperhatikan video ini.
sebuah desain proyek. Sekalian diskusikan berdasarkan literasi yang sudah ada, baik melalui HP, bisa melalui sosmed, bisa buku yang kalian lakukan maupun modul ajar yang telah saya bagikan. Silakan diskusikan, membuat sebuah rancangan proyek, kemudian nanti dipresentasikan bahan untuk pengganti kedelai, karena kedelai khususnya kedelai impor sangat mahal. Oke, silakan dilakukan, didiskusikan, kemudian Pak Ali kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan dan nanti dipresentasikan. Silakan dilakukan. Silakan didiskusikan, jadi nanti dipresentasikan. Nanti kalian akan membuat proyek tempe kedelai lokal. Oke, silakan kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 2 setelah melakukan diskusi dan analisa literatur. Kelompok 2 dipersilakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pembuatan tempe dari kacang tanah. Berikut teman-teman saya Violeta. Di sini ada Nadia, Afrian, Agung, dan Vicky. Silakan untuk Nadia. Terima kasih untuk Pak Ali karena kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk presentasi. Setelah kami melihat video kenaikan harga kedelai dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tempe, maka kami dari kelompok 2 setelah melakukan diskusi dan kajian literatur memutuskan bahwa solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kenaikan kedelai, khususnya kedelai impor, sehingga menyebabkan tempe menjadi naik adalah dengan menggunakan bahan tempe selain dari kacang kedelai. Antara lain dari kacang tanah. Kacang ini juga tinggi protein, kalsium, folat, dan serat. Jenis kacang yang banyak. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Apakah ada yang ditanyakan? Adakah kacang varietas Tuban? Ada. Kacang varietas Tuban merupakan varietas yang dimurnikan dari varietas lokal Tuban, berbiji 2 atau polong, memiliki adaptasi baik di lahan kering alpisol seperti di Tuban, agak toleran kekeringan, tahan penyakit layu, namun agak peka penyakit daun. Hasil polong rata-rata 2 ton per hektar, umur panen 90-95 hari. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kelompok 2. Ya. Mereka mengambil proyek tentang kacang tanah. Kacang tanah khas Tuban memang banyak jenisnya, antara lain ada kacang koma, ada kacang tanah, itu banyak tumbuh dan berkembang di daerah Tuban, dan itu merupakan produk utama baik untuk produksi kelinci maupun kacang galunya. Oke, anak-anakku, kalian telah membuat desain produk dan kalian telah menyusun jadwal untuk pelaksanaan produk. Sekarang paling minta apakah ada kesulitan atau hambatan dalam menyelesaikan lebih mendalam, jadi nanti bisa presentasinya apa, kenapa tempenya bisa seperti ini, kenapa kok gagal, kenapa kok berhasil. Itu adalah sesuatu yang biasa. Yang penting kita berani mencoba, itu adalah dari kita. Gagal, cobalah, coba lagi. Jangan takut gagalan. Akhirnya bersedia akan dibuka. Lanjutkan apa? Bahan ajarnya silakan dibuka. Ya, silakan dibuka bahan ajarnya. Silakan dibuka dulu bahan ajarnya. Nah, itu silakan dibuka. Baik, buku yang kalian miliki silakan dibuka. Ini adalah buku-buku dari perpustakaan, sangat banyak sekali. Silakan dibuka, dibuka, dan lanjut. Ya. Tiga, ini adalah menggunakan kacang hijau. Jadi berarti ini? Sebenarnya itu 3 hari setelahnya benar-benar jadi, tapi beberapa hari setelahnya baru ada. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1.
bawa tiketnya, nggak apa-apa, nanti sambil ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Jason Fernando. Muhammad Fahmi. Alat, langkah-langkah kerja, serta analisis data yang meliputi aroma, tekstur, rasa, serta warna. Alat dan bahan. 1. Kacang kedelai, ragi tempe, ember besar, panci untuk merebus, plastik tempe, saringan besar, sendok, serta tusuk gigi. Berikut adalah langkah-langkah kerja. 1. Bersihkan kacang dengan air mengalir. 2. Rendam dalam wadah berisi air selama proses pertama, yaitu pencucian kedelai. Kedelai itu harus dicuci hingga bersih agar bisa menjadi tempe yang enak. Setelah itu, buang air cucian kedelai. Setelah itu, rebus kedelai hingga matang selama kurang lebih 60 menit atau sekitar 1 jam. Jangan lupa setelah itu didiamkan selama semalam. Bisa dilihat di sebelah sini, itu merupakan kulit ari kedelai yang sudah dipisahkan. Jangan lupa habis itu dicuci lagi hingga bersih, kemudian ditiriskan. Hingga kering, kemudian jangan lupa ditiriskan di wadah yang besar seperti nampan ataupun tampah untuk bisa diberi ragi. Ini merupakan proses peragian atau memberi ragi ke tempe. Setelah itu, tutup. Setelah itu bungkus kedelai menggunakan lilin. Jangan lupa setiap plastik kedelai itu ditusuk dengan tusuk gigi agar bisa mengalami proses fermentasi. Nah, ini merupakan foto tempe yang sudah jadi. Warnanya terlihat putih, bersih, serta terlihat Hasil presentasi kami, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bagaimana pemilihan kedelai yang baik untuk bahan pembuatan tempe? Ciri kedelai untuk bahan baku tempe yang berkualitas, mempunyai tekstur berwarna kuning merata, agak kecoklatan dan bulat, serta ciri kualitas tempe yang bermutu mempunyai warna putih yang disebabkan ragi yang muncul di permukaan biji kedelai dan bau khas kedelai. Oke, jika sudah tidak ada, terima kasih atas atensinya teman-teman. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil pembuatan tempe dari kacang tanah. Berikut teman saya Nadia, saya Violeta, aku, Vicky, dan Afian. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Nadia. Membuat tempe dari kacang tanah. Pokok bahasan yang kelompok kami ambil adalah alat dan bahan, langkah kerja, tekstur tempe, rasa tempe, warna tempe, analisis tempe, dan kesimpulan. Berikut adalah alat dan bahan. Bahan dan alat yang kami gunakan: 1 kacang tanah, 2 baskom, 3 panci, 4 kompor, 5 ragi tempe, 6 plastik tempe, dan yang ke-7 tusuk gigi.
Langkah-langkah kerja pembuatan tempe kacang tanah. 1. Cuci bersih dan pilah kacang tanah yang jelek. 2. Setelah dicuci, rendam selama 1 hari 1 malam. 3. Rebus kacang selama 25 menit. 4. Kupas atau pisahkan kacang dari kulitnya. 5. Rendam sebentar kemudian rebus lagi selama 5 menit. 6. Angkat kacang lalu dinginkan, setelah dingin taburkan ragi 1/4 sendok teh. 8. Masukkan kacang ke dalam plastik yang sudah. 4. Rasa tempe. Rasa tempe yang kelompok kami buat ini hambar, pahit, dan sedikit keras dikarenakan pemberian ragi yang kebanyakan lebih dari 1/4 sendok teh. 5. Warna tempe. Warna tempe kami dari hari ke hari memiliki warna putih karena dikarenakan seluruh kulit kacangnya terkelupas, jadi memperlambat proses pembusukannya, dan juga pemberian ragi yang kebanyakan sehingga seluruh tekstur kacangnya tertutup oleh pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji-biji kacang tanah sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Jadi pengelupasan kulit kacang juga mempengaruhi pembusukan tempe. Kalau kulit kacangnya tidak terkelupas semua, itu tempe cepat busuk. 6. Analisis. Analisis tempe dari kacang tanah kami adalah pemberian ragi mempengaruhi hasil fragmentasi tempe. Salah satu contohnya adalah rasa dari tempe tersebut. Konsentrasi ragi yang terlalu banyak menyebabkan gula sederhana yang dihasilkan selama proses fermentasi akan semakin berkurang. Hal tersebut dapat terjadi karena gula akan diubah menjadi alkohol, akibatnya rasa manis pada tempe akan berkurang. Kesimpulan yang kelompok kami ambil adalah pemberian ragi dapat mempengaruhi fragmentasi pada tempe. Hasil uji beda nyata terkecil BNT pada taraf 1% menunjukkan bahwa semakin banyaknya dosis ragi, maka kualitas cita rasa tempe semakin menurun. Kemudian, pemberian ragi dan pengelupasan kulit kacang juga mempengaruhi cepat lambatnya pembusukan pada tempe. Kesimpulan lain yang kelompok kami ambil atau kelompok kami temukan adalah tempe kacang tanah dapat tahan sampai 7 hari dengan keadaan yang masih bagus dan aroma khas tempe. Berikut adalah contohnya tempenya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, memangnya apa keunggulan tempe kacang tanah daripada tempe kacang kedelai? Kandungan lemak dan protein tempe kacang tanah lebih tinggi daripada tempe kedelai, sedangkan kandungan asam fitatnya lebih rendah. Hal ini merupakan kelebihan dari tempe kacang tanah. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Telah menyaksikan melalui aplikasi Canva. Diketahui bahwasanya berdasarkan percobaan yang telah mereka lakukan, bahwasanya tempe yang terbuat dari kacang tanah bisa bertahan sampai 7 hari, dan sekarang kita buka, kita rasakan dan kita bau, aroma dan warnanya masih khas rasa dan warna tempe. Luar biasa untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 untuk menyaksikan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Dengan saya Nisatul Aulia Subhana, Happy sebagai pembaca materi. Notulen kami Didi Effendi dan anggota yang lain ada Yongki dan Irfan. Baik, terima kasih sudah dipersilahkan. Kami akan mempresentasikan tempe dari kacang hijau. Pertama-tama adalah alasan mengapa kami memilih kacang hijau untuk bahan proyek. Berdasarkan data yang kami peroleh, kacang hijau mengandung gizi yang baik untuk kesehatan.
seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin A, vitamin B1, dan juga mineral. Harganya relatif murah dan ketersediaan kacang hijau pun melimpah, sehingga kacang hijau sangat tepat dijadikan salah satu alternatif bahan dasar pembuatan tempe. Tempe kacang hijau ini akan menjadi produk makanan baru yang inovatif dan tak kalah bergizi dari tempe lain. Ini adalah alat dan bahan kami: baskom, panci, kompor, tampah, plastik, lilin, tusuk gigi, dan bahannya hanya 2, yaitu kacang hijau dan ragi tempe. Langkah kerja yang kami lakukan: pertama, kacang hijau dicuci hingga bersih dan menyisihkan kacang yang tidak bagus. Kedua, kacang hijau direndam sekitar 2-3 jam lalu direbus. Ketiga, setelah direbus hingga mendidih, kacang hijau direndam selama 8 jam. Keempat, kacang hijau diremas-remas hingga kulitnya terkelupas. Kelima, kemudian kacang hijau direbus lagi hingga mendidih. Keenam, saring kacang hijau lalu dipindahkan ke wadah yang lebih lebar. 7. Dinginkan kacang hijau hingga tidak basah lagi. Setelah dingin, tambahkan 1/4 sendok makan atau 1 sendok teh ragi tempe dan campur hingga merata. Jika sudah tercampur, masukkan kacang hijau ke dalam plastik. Eratkan plastik itu lalu lubangi dengan tusuk gigi. Terakhir, simpan minimal 2-3 hari untuk tempe siap disajikan. Ini adalah pengamatan kami setiap harinya. Pada hari pertama, warna tempe putih cerah, teksturnya sangat padat dan tidak beraroma. Pada hari kedua, warnanya putih cerah, teksturnya padat dan masih tidak beraroma. Pada hari ketiga, warnanya mulai menjadi putih kekuningan, tetap padat dan tidak beraroma. Hasil dan pembahasan: kami berhasil membuat tempe dan pada hari ketiga setelah fermentasi keadaan tempe tersebut masih baik. Namun, beberapa hari setelahnya tempe kami membusuk. Setelah menganalisis kembali proses pembuatan tempe yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan penyebab kebusukan itu. Dalam pembuatan tempe, kandungan air juga memengaruhi hasilnya. Kacang hijau seharusnya direndam selama 8 jam. Namun karena 8 jam itu sampai tengah malam, kami membiarkannya lebih lama. Jadi kadar air yang diserap kacang hijau tersebut juga semakin banyak. Jika kadar airnya terlalu banyak, yang dikhawatirkan bukan hanya jamur tempe yang tumbuh, tetapi juga akan ditumbuhi jamur busuk. Dan itulah yang terjadi hingga menyebabkan tempe kami membusuk beberapa hari setelahnya. Kesimpulan: setiap langkah-langkah dalam proses pembuatan tempe harus diperhatikan agar dapat menghasilkan tempe kacang hijau yang baik. Adanya tempe kacang hijau dapat menjadi alternatif selain tempe kacang kedelai jika ada kenaikan harga kedelai. Dengan bahan yang lebih mudah didapatkan, tempe kacang hijau juga menjadi pilihan yang tepat jika menginginkan makanan bergizi. Ini dokumentasi kami saat perebusan pertama, disaring, direndam, lalu perebusan kedua. Ini saat mengeringkan, ini saat memberi ragi, dan ini hasilnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Apa nama jamur tempe biasa dan jamur yang membuatnya membusuk? Jamur tempe biasa adalah Rhizopus oryzae, sedangkan jamur tempe yang membuatnya busuk adalah Rhizopus oligosporus. Apakah ada lagi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari kelompok 3 bahwasanya perendaman terhadap bahan yang akan dijadikan tempe itu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir untuk membuat menjadi tempe. Seharusnya kacang hijau itu direndam selama 5 jam, tetapi karena malam hari direndam menjadi lebih dari 5 jam sehingga mengalami tekstur yang rusak, kemudian mengakibatkan tempe kurang bertahan lama.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian silakan mengerjakan Google Form untuk evaluasi kalian yang sudah kalian share di WA, di grup. Silakan dibuka dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Siap anak-anakku? Siap. Oke, silakan dikerjakan. Pak Ali kasih waktu 10 menit dari sekarang. Uji presentasi dan sebagainya, jadi tidak hanya 1 menit saja. Oke, silakan untuk masing-masing kelompok mengungkapkan kesulitan-kesulitan dan bagaimana solusi yang dihadapinya ketika menghadapi praktikum tadi. Untuk kelompok 1, silakan ungkapkan kesulitan-kesulitannya. Silakan berdiri. Ya. Kesulitan yang kelompok kami hadapi yaitu mencari ragi tempe. Seperti yang kita ketahui bahwa daerah kita ini kebanyakan mayoritas itu adanya ragi tape. Nah, sedangkan menemukan ragi tempe itu jarang. Nah, solusi yang kelompok kami temukan yaitu mencari di pasar serta toko-toko lainnya, dan jika diperlukan bisa membelinya secara online. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dilanjutkan untuk kelompok 2, kesulitan apa yang diperoleh untuk selama proyek ini, silakan. Kesulitan dari kami kelompok 2 adalah dalam penakaran ragi. Penakaran ragi itu kami bingung. Punya kami kan cuma sedikit, Pak. Jadi ragi itu kami harus seperempat sendok teh atau sendok makan, itu kami bingung. Jadi tempe kami itu kebanyakan ragi yang mengakibatkan tempe kami bertekstur keras. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk penakaran ragi itu sebenarnya adalah 1 kilo bahan yang kita miliki atau yang akan kita buat itu adalah 1 sendok makan. Seperempat bahan yang akan kita buat berarti paling tidak seperempat sendok makan. Oke, selanjutnya silakan kelompok 3 ungkapan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam proyeknya. Kesulitan kelompok kami adalah perebusan kami yang pertama dilakukan pada sore hari. Jadi 8 jam setelahnya, maksudnya 8 jam perendaman itu hampir tengah malam. Jadi kami biarkan sampai pagi. Maka perendamannya terlalu lama. Hasil tempe kami membusuk setelah 1 minggu. Itu kesulitan kami. Terima kasih. Kesulitan yang dialami oleh kelompok 3 adalah waktu perendaman yang terlalu lama karena dilakukan pada 5 jam itu pada waktu malam hari. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4 silakan nyampaikan kesulitan-kesulitannya. Kesulitan yang kelompok kami alami adalah saat perendaman. Kacang tunggak sulit untuk mengembang, mungkin karena kualitas kacang yang kita pakai tidak terlalu bagus. Jadi cara kita mengatasinya adalah dengan merendam lebih dari batas yang ditentukan. Dan jika tidak ingin terjadi hal seperti ini, kita harus bisa memilah dan memilih kacang yang bagus. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Oke, anak-anakku, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita pada siang pagi sampai siang hari ini, silakan. Oke, silakan berdiri. Mana saja? Kami dapat membuktikan prinsip dasar bioteknologi yaitu fermentasi untuk membuat tempe dari bahan-bahan yang berbeda, antara lain dari bahan kacang hijau, tanah, kacang tunggak, dan kedelai. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk Indonesia. Ada yang bisa memberikan kesimpulan lagi, silakan. Oke, silakan berdiri dulu. Ya. Membuat tempe dari bahan-bahan yang berbeda membuat kami lebih termotivasi atau bersemangat mengikuti pelajaran bioteknologi karena membuat kami penasaran. Oke, terima kasih untuk kakakku Nadia. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan lagi? Oke, silakan dulu. Ya. Ternyata dari sini kita bisa tahu bahwa Rhizopus oryzae bisa tumbuh dengan baik pada tempe berbahan kedelai atau selain kedelai seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kacang tunggak pada temperatur kamar sekitar 26 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Oke, tepuk tangan untuk anak kalian. Ya. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Sebelum kita mengakhiri pada pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas untuk Mas Arif. Saya persilakan untuk memimpin doa mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Arif. Siap, gerak. Pada Pak Guru, hormat, gerak. Gerak. Doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa
Arif. Terima kasih kepada Mas Arif, saya persilakan, saya ucapkan anak-anakku jangan lupa kita mempelajari materi yang akan datang yaitu ilmu-ilmu yang mendukung tentang bioteknologi. Siap anak-anakku? Siap. Ada lagi tepuk tangan untuk kita semua. Selalu melangkah lebih maju, kita SMA 1 tentang melangkah lebih maju. Bisa. Melangkah lebih masuk. Bisa. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi